Kudus mengisi hati setiap kami anak-anakmu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Yuk kita sama-sama nyanyikan ini. Engkau setia dan setia bagiku, karena kasih-Mu rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau
kalau cinta kita sama Tuhan ini belum sebesar cintanya Tuhan sama kita, cinta kita sama Tuhan itu belum sempurna. Tapi adik-adik, Roh Kudus hadir di sini. Siapa yang percaya Roh Kudus hadir di sini? Tuhan hadir di sini. Tuhan bisa membuat hatinya adik-adik makin hari makin cinta sama Tuhan. Siapa di sini yang mau hatinya makin hari makin cinta Tuhan? Tante undang balik berdiri yuk. Semuanya bagi berdiri. Yang mau hatinya makin jatuh cinta sama Tuhan, angkat tangannya. Yuk angkat tangannya. Kita mau nyanyi lagu yuk. Ini sama-sama, ku mau memujimu. Ku mau memujimu. Tante ini dengar suaranya adik-adik. Ku selalu pujimu. Semuanya angkat tangannya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Karena kau yang dipuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembah.
menjadi kebangunan rohani buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Setiap anak-anak-Mu boleh menjadi makin seperti Kristus yang menjadi duta-duta kerajaan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom adik-adik semuanya ya. Wah, keras. Shalom adik-adik semuanya. Mantap, gitu ya. Masih muda-muda, jangan mau kalah sama yang di sebelah gitu ya. Yang sudah tua-tua tapi masih tetap semangat. Omnya mau tanya dulu deh. Mungkin minggu kemarin kita habis merayakan apa sih? Ini kan sudah merah-merah semuanya. Ada yang tahu kita habis merayakan apa? Kemerdekaan Indonesia. Oke, itu ulang tahunnya Indonesia yang keberapa nih? 78 hari apa 78 bulan? 78 tahun. Lama atau sebentar itu? Lama ya, bukan cuma lama tapi lama gitu ya. Nah, kalau semisal Indonesia sudah merdeka, gitu ya. Ulangi lagi, Indonesia sudah merdeka. Kita juga sudah merdeka apa enggak? Sudah ya. Sudah merdeka dari apa? Dari dosa adik-adik. Dari belenggu-belenggu dosa kita sudah merdeka adik-adik. Yuk sama-sama kita menaikkan ujian anggur baru. Kita sama-sama dicuakan sama Roh Kudus di atas setiap kita yang sama-sama kita menaikkan ujian. Oh,
saat hidup ini menyaksikan cinta kasih Tuhan? Mungkin kalau ada. Oke, kalau gitu sama-sama kita mau tunduk kepala, kita mau sama-sama berdoa, kita mau masuk dalam persembahan. Siapin uangnya nanti dulu. Kita mau siapin hati dulu sama kita mau berdoa. Oke? Ya sama-sama kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami semua ucap syukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kau telah mempersiapkan setiap kami Tuhan. Kau telah memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami sore hari ini kami masih dapat hadir di kebaktian SM3. Tuhan, biarlah Tuhan kebaktian ini kami bisa mendapatkan berkat-Mu Tuhan. Bisa mendapatkan setuplik hal yang mungkin ingin Kau sampaikan lewat firman-Mu nanti ya Tuhan. Biarlah roh Tuhan, roh Allah terus ada dalam setiap kita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau berikan sebagian dari kami punya, biarlah Tuhan persembahan yang telah kami berikan dapat harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan berkati siap kami sudah memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saksua dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sembah Tuhan, boleh bicara. Kita nyanyi dulu. Oke, boleh. Kita nyanyinya apa? Sekarang saya sudah bebas. Bebas dari apa sih Dada? Bebas itu artinya apa dulu, Om? Tanya ke adik-adik. Adik-adik, ada yang tahu bebas Ada itu yang tahu apa? nggak bebas itu artinya apa? Ada yang tahu kan? Bebas itu apa artinya? Bebas. Bebas. B-E-B-A-S. Bebas sama dengan kemerdekaan ya. Kemerdekaan, oke. Jadi kemarin kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 78. Salah. Tahun depan itu ya. Berapa? 78. Nah, kita semua di sini juga dimerdekakan dari dosa. Kita semua dibebaskan dari dosa. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, oh kita buat permainan deh lagu ini. Kalau bebas Mainnya gimana Tante? kan sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah yang berparas. Sekarang saya bebas. Lihat tangannya Tante berarti ya? Iya. Mau berapa bebasnya? Nah, nanti Oke, boleh. sesuai tangannya tante ya. Tapi kita kasih persembahan dulu atau? Boleh? Sambil persembahan jalan, kita nyanyi satu putaran dulu. Oke. Oke. Yuk persembahan dulu dijalankan. Sudah bebas. Saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah yang berparas. Sekarang saya bebas. Haleluya. Saya Sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Bebas oleh darah yang berparas. Sekarang saya bebas. Haleluya. sekarang saya Sudah bebas. Sudah bebas. Saya bebas oleh darah yang berparas. Sekarang saya bebas. Bebas. Haleluya. Sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah yang berparas. Sekarang saya bebas. Haleluya. Oke, kalau dulu kayak nggak semangat kan? Yuk sama-sama kita bangkit berdiri semua yuk. Oke? tepuk tangan dulu yang cepet aja deh. Bisa nggak? Yuk coba kita temponya supaya lebih cepat lagi lagu ini supaya lebih susah. Oke, boleh. Berarti kameranya tante ya. Kita Tante perlahan kanan. dulu mungkin ada sekarang. Oh, gitu. Boleh. Nanti makin cepat. Kan sudah tadi om yang berkata. Oh, gitu. Oke. Coba tepuk tangan dulu ya. Kita tepuk tangan dulu. Sekarang saya sudah Apakah ada yang percaya sudah dimerdekakan dari dosa? Haleluya. Sekarang saya
Oke, ya adik-adik, yuk kita mau, ya oke, ya. Yang masih pingin ribut sendiri di belakang boleh maju di depan sama tante. Ya, tadi tante lihat beberapa anak masih heboh sendiri. Kalau memang masih mau heboh sendiri, pilihannya boleh maju paling depan atau duduk paling belakang sama Om Doni. Bilang, Om, tenaga saya masih kebanyakan, minta ditemani dulu dong gitu. Oke, kalau nggak ada, yuk kita mau nyanyi satu lagu. Lagunya gampang. Adik-adik, tante pernah dengar satu cerita. Lagu ini dipakai untuk mempersiapkan tentara yang mau berangkat, ya. Jadi lagunya itu semangat. Nah, adik-adik juga dibilangkan laskarnya Kristus. Tante pengen aja yel-yel satu yel-yel aja. Yel-yelnya itu gini. Roh Allah padaku, mengurapi, membebaskan, gitu. Oke? Roh Allah padaku, mengurapi, membebaskan. Tes, yuk. 1, 2, 3. Roh Allah ada padaku, mengurapi, membebaskan. Kurang keras. Roh Allah ada padaku, mengurapi, membebaskan. Sekali lagi. Roh Allah ada padaku, mengurapi, membebaskan. Sekali lagi. Roh Allah ada padaku, mengurapi, membebaskan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Yang berterima kasih atas roh Tuhan. Sama-sama kita nyanyi. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Sekali lagi, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, Siapa yang di sini lebih senang kalah? Siapa yang suka kalah? Angkat tangannya. Kalah. Siapa yang suka kalau bermain itu kalah? Atau apa aja kalah? Tante yakin nggak ada. Yang suka menang, nyanyikan lagu ini dengan semangat tanpa musik. Oke, siap? Ikuti apa tante ya. Glory, glory, haleluya. Tutup mata kalian. Bilang Tuhan, aku anak-anakmu, aku ingin kau urapi aku, engkau mengubahkan, dan engkau jadikan aku berkat. Tanpa musik sekali lagi lebih keras lagi katakan sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji sama-sama katakan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, Siapa yang mengubahkan kita? Kita nyanyi lagunya terakhir ya. Roh Allah yang hidup penuhiku.
membebaskan hidup yang terbelenggu. Yuk adik-adik siap-siap lagu untuk terakhir, kita mau masuk ke firman Tuhan. Hati mereka yang terluka serta menjadikan mata yang buta, jadikan hidupku alat dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Sekolah Minggu SM3 kami boleh bersama-sama kembali, boleh berhimpun memuji nama-Mu dan bahkan sudah memberikan persembahan. Kiranya apa yang telah kami Tuhan persembahkan, baik dalam pujian maupun juga sedikit apa yang berkat-Mu yang telah Kau titipkan pada kami, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Tibalah saatnya Tuhan, kalau sebentar kami akan duduk diam, akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan pada kami. Kami mohon pertolongan-Mu Roh Kudus. Syara tata kata-kata. Orang mata kasih kita lalaya ramas. Roh Kudus, Engkau yang akan menolong anak-anak-Mu. Berikan kami ketenangan agar kami bisa mencerna, bisa memahami setiap perkataan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu yang mungkin banyak keterbatasannya. Tapi kami minta kuasa Roh Kudus boleh mengubahkan kami,
bukan sekedar kami menerima firman-Mu, tapi Roh Kudus boleh mendatangkan kuasa yang membangkitkan sebuah kegerakan baru dari kehidupan kami. Jamah kami, ubahkan hidup kami. Bahkan setelah kami akhiri ibadah ini, kami akan pulang. Kami berubah tidak seperti waktu kami datang. Hidup kami jadi ciptaan yang baru. Hidup kami siap jadi duta-duta Kristus untuk melayani jiwa-jiwa di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kelasnya digabung atau dipisah? Gabung ya, puji Tuhan. Silakan duduk anak-anak ya. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Om. Pada sore hari ini kita akan sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan. Tapi saya minta anak-anak bisa silent ya. Oke. Ini kayaknya gurunya bisa nyebar sedikit itu. Satu bangku diisi sampai 6 anak ini. Bangkunya masih banyak. Saya minta satu bangku 4 anak aja. Ya, supaya tidak desak-desak. Kenan sama adiknya Casey bisa mungkin pindah gitu, supaya tidak uyal-uyalan. Nah, kan enak kalau tempatnya agak sedikit ronggang gitu ya. Oke, saya minta guru-guru bisa duduk menyebar supaya bisa sambil mengawasi anak-anaknya. Puji Tuhan. Oke, kita janjinya gini ya, waktu sementara firman Tuhan disampaikan, siapapun anak-anak pertama, saya minta cuma 2 saja. Nggak ada bicara satu sama lain, juga tidak ada berbicara atau mungkin melakukan aktivitas dengan HP-nya, maksudnya chatting atau mungkin buka-buka medsos yang lain. Semua pikirannya tertuju pada firman Tuhan, dan saya minta HP-nya tolong di silent gitu ya. Sementara HP-nya di silent. Puji Tuhan. Terima kasih. Pada judul firman Tuhan sore hari ini, Roh Allah ada padaku. Seperti lagu pujian tadi yang terakhir, kita baca ayatnya di dalam Yesaya 61 ayat yang pertama. Kita baca ayat ini sama-sama dengan Om ya. Dibuka Alkitabnya, yang punya HP. Kalau zaman dulu yang bawa Alkitab, sekarang diganti yang punya HP. Jarang anak-anak bawa Alkitab ya. Alkitabnya ada di toko buku ya, jarang dipakai. Dibuka semua dalam Yesaya. Yesaya itu singkatannya Yes gitu. Yesaya 61 ayat yang pertama. Saya masih dengar di baris kedua anak laki-laki bicara terus. Kalau lagi bicara terus nanti tak suruh gantikan Om aja. Saya mohon guru-gurunya bisa jangan duduk di belakang, duduk di depan aja. Banyak anak-anak saya butuh, mereka bisa ditenangkan. Karena kelemahannya Om kalau lagi nyampaikan firman ada goyang-goyang bicara, nanti konsentrasinya pecah. Itu kelemahan saya. Jadi saya minta anak-anak bisa bantu. Oke, kita baca ya. Yesaya 61 ayat 1, 2 dan 2. 1, 2, 3. Murid-murid. Yesaya 61. Ya. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Kita baca 1. Bentar. Ini saya masih salah. Kita baca Yesaya 61 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Puji Tuhan. Kita sudah baca ayat bacaan kita sebagai ayat pokok pembahasan kita sore ini. Om akan ulangi lagi, dikatakan dalam ayat ini,
Roh Tuhan Allah ada padaku. Kalau kita perhatikan, kenapa kok disebut Roh Tuhan Allah? Kalau kita perhatikan dalam bahasa Inggrisnya itu juga sama, adik-adik. Jadi kalau kita lihat dikatakan the Spirit of the Lord God is upon me. Jadi Lord God, kok enggak Roh Allah turun atasku atau Roh Tuhan? Nah, ini pasti ada maksudnya. Kalau kita perhatikan ayat ini benar-benar ada satu maksud. Roh Tuhan Allah ada padaku. Tuhan itu adalah satu sebutan Lord atau satu penghargaan begitu ya. Tuhan atau Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani itu Elohim atau Adonai. Sedangkan Allah itu Yahweh atau Yah atau Yehova atau Yehovah. Jadi ternyata di sini menuju Tuhan itu adalah Allah yang patut dihormati, patut disanjung. Sedangkan Allah merujuk kepada predikatnya, kemahakuasaannya. Wow. Jadi kalau dikatakan Roh Tuhan Allah, jadi Tuhan benar-benar Roh Allah itu sudah mengurapi aku dengan rohnya, dengan wibawa dan kuasanya. Ternyata itu sama dengan Yohanes 1 ayat 12. Orang yang percaya kepada Dia diberikan kuasa dan otoritas. Otoritas itu satu keluasan, hak istimewa begitu ya. Sudah punya power, ya bisa jadi seorang gubernur atau seorang presiden, dia sudah punya satu kedudukan, tapi dia punya otoritas. Dulu, zamannya peperangan dulu, ada seorang kepala negara, tetapi dia belum punya otoritas. Justru yang menentukan arah negara kita justru Perdana Menterinya, Prime of Ministernya itu. Prime Ministernya itu Perdana Menterinya. Ya, Om tidak cerita sejarah, waktunya pendek. Om cuma punya waktu 3/4 jam begitu ya. Harusnya butuh waktu 60 menit karena mulai jam 5:50 jadi kepotong 10 menit gitu ya. Ya sayang saudaraku. Kalau jam 6 sampai jam 6 pas gitu. Nah, saudara-saudaraku, adik-adik kita lihat. Jadi Tuhan tuh menunjukkan Roh Allah. Allah itu akan menguasai, memimpin, memberi kuasanya pada kita. Jadi dalam Yohanes 1 ayat 12, orang yang percaya Tuhan Yesus itu pertama, kalau di dalam bahasa terjemahan baru, engkau diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Kan gitu aja kan? Ternyata dalam bahasa Amplified Bible disebut power and authority. Ayatnya di sini. Jadi Tuhan adalah menunjukkan powernya, Allah itu, menunjukkan satu predikatnya, karena Tuhan dia menguasai seluruhnya, itu otoritasnya. Allah itu powernya. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus dia akan diberikan kuasa. Kuasa itu apa? Nanti kita lihat. Nah, dikatakan oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Nah, sekarang kita lihat lagi yang dari awal. Yang pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat, terjemahan yang lain disebut membalut hati orang-orang yang remuk hatinya, yang hancur hatinya, memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung untuk kelepasan dari penjara, dan untuk memberitakan tahun rahmat atau tahun anugerah. Ternyata tahun rahmat Tuhan itu sama dengan tahun Yobel, tahun pembebasan kepada orang-orang yang dikatakan kepada orang-orang yang tertawan, dan pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang-orang berkabung. Sekarang kita lihat yang pertama ya, Roh Allah, itulah Roh Kudus anak-anak. Sore ini kita tidak baptisan Roh Kudus, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kita nanti kalau waktunya cukup, anak-anak bisa minta Roh Kudus penuhi kita. Roh Kudus itu memberi kita kuasanya supaya apa? Apakah kita aku sepenuh Roh Kudus sudah puas, sudah senang gitu bisa berdoa dalam bahasa aku udah penuh Roh Kudus loh? Nggak sebatas itu. Ternyata Tuhan tuh memberi kita kuasa untuk apa? Ada sesuatu yang luar biasa anak-anak ya. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Ternyata untuk ini Roh Kudus dicurahkan. Kita baca, tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, supaya dan kamu akan menjadi saksiku
Jadi Roh Kudus itu memenuhi kita, kita diberi kuasa untuk apa? Untuk jadi saksi. Ya, ada orang-orang kalau di dunia pernah saya lihat ada sebuah kecelakaan. Kebetulan saya pas ada di sana, ada orang kepolisian mengatakan siapa yang tahu kejadiannya dari awal. Saya pikir karena waktu itu saya juga buru-buru, kalau tidak salah itu anak saya Ethan sudah lahir. Ada orang yang terjadi kecelakaan, ditabrak di San Diego, Pakuan. 2 orang naik sepeda motor bawa kayak keranjang adu dorong, keranjangnya hancur semua. Burung darahnya mungkin sudah terbang karena kami tidak lihat si burung darahnya itu masih ada di situ. Saya melihat 2 orang menggelepar, yang satunya itu masih melek itu pakai helm begini, masih lihat-lihat, jadi satunya sudah diam sak, dan di belakang kepalanya genangan darah kental. Terus waktu itu nggak usah lihat, itu nggak boleh lihat nih. Waktu itu sama jejennya, dan saya lihat aduh, yang satu udah mulai kejang-kejang. Terus kemudian ada satu orang, saya pengen tahu kejadian ini. Ya, siapa yang tahu? Saya bilang, saya nggak tahu. Karena tahunya sudah begitu. Waktu crashnya itu kan nggak tahu. Banyak orang yang kadang-kadang nggak berani jadi saksi. Karena apa? Waduh, urusannya panjang. Tujuannya saksi itu apa? Menceritakan kronologis, menceritakan segala sesuatu kejadian, kisah nyatanya bagaimana. Sehingga orang itu bisa, satu rangkaian kejadian itu bisa tertata dengan baik. Tuhan juga ingin kita jadi saksinya. Apa? Karena sejak kita percaya Tuhan sudah melepaskan kita dari dosa. Itu yang kita ceritakan pada orang lain, supaya orang lain itu percaya dan orang itu bisa melihat siapa Yesus yang sudah mengubah hidup kita. Kita baca juga dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Jelas dikatakan ayat ini, 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta padamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini loh berita keselamatan itu. Tujuannya kita jadi saksi Tuhan supaya orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang yang masih di luar Kristus, lewat kesaksian kita, mereka didamaikan. Loh, emangnya manusia sama Tuhan itu bermusuhan kah? Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak, orang yang berbuat dosa itu seperti sedang berseteru, sedang bermusuhan dengan Allah. Ada satu hubungan yang sedang tercerai. Nah, itu sebabnya Yesus datang ke dunia untuk memperdamaikan Allah dengan manusia. Nggak bisa kan apa? Upah dosa kan maut. Orang hidup dalam dosa itu, upah dosa itu maut, pasti binasa. Itu sebabnya Tuhan cinta pada kita, Yahya 3:16, supaya harusnya kita yang berbuat dosa kita masuk di neraka. Tapi Tuhan nggak mau, karena Tuhan sayang sama kalian, sama sama guru-guru semua, kepada kita semua, pada seluruh dunia ini. Tuhan sayang, Tuhan cinta. Tuhan katakan karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, maka Dia menganugerahkan, memberikan, mengutus putra yang tunggal. Siapa namanya anak-anak? Tuhan Yesus turun ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Jadi kita nggak perlu lagi menanggung dosa, hukuman itu. Itu sudah digantikan, dipikul, sudah ditebus dosa kita. Tuhan yang mati ganti kita, harusnya kita yang binasa. Tapi Tuhan disalibkan untuk menebus, mengampuni dosa kita, diputihkan, dosa kita dilupakan. Luar biasa nggak Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu sudah mati korban buat kita. Kita ini hutang nyawa. Oleh sebab itu kalau kita sudah percaya Tuhan, kita harus selalu ingat ada satu lagu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu kita harus tetap setia sampai akhir, sampai mati, sampai Tuhan datang, dan kita minta Roh Kudus penuhi kita. Nah, saya tunjukkan satu ayat juga. Dikatakan tadi kan ayatnya bahwa dalam bahasa Inggris pun dikatakan, now then we are ambassador of Christ. Kita ini adalah duta-duta ambasador, duta-dutanya Kristus. Kita ini utusan. Coba kalian lihat ya, beberapa anak-anak yang sudah mungkin kelas 5, kelas 6 sudah mulai diajari di sekolah. Biasanya ada orang-orang dari negara tertentu, ada hubungan secara bilateral. Mereka biasanya misal kita dengan Malaysia, dengan Australia, dengan Inggris, dan semua boleh dikata bangsa kita ini bangsa yang diakui oleh negara, sudah masuk anggota di PBB. PBB sekarang diganti namanya apa ya? Saya tidak ngerti. Zaman dulu ya PBB, Perserikatan
bangsa-bangsa ya. Kalau zamannya yang dulu jangan disebut ya, enggak baik saudaraku. Persekutuan apa aja saudaraku ya, PBB ya, bukan babi-babi saudaraku ya. Jadi itu perserikatan bangsa-bangsa. Nah, biasa setiap bangsa dan bangsa itu ada hubungan, dan itu setiap bangsa mengeluarkan ada utusan-utusan, namanya duta besar, itu ambasador. Dia yang dipercaya negara itu, negara Indonesia, untuk ditaruh di kantor itu, di kantor kedutaan di negara tersebut. Dialah yang jadi penghubung. Dia orang kepercayaan kepala negara untuk jadi wakil duta bangsa. Wah, orang seperti itu kalian nggak usah bingung. Mereka disediakan rumahnya, fasilitasnya, dan semua terjamin. Bukan cuma dapat bayaran setiap bulan, tapi mereka dijamin keamanannya. Tuhan juga menjaga kita sebagai duta-dutanya Tuhan. Jangan takut adik-adik. Roh Kudus itu menjamin kita. Dia adalah jaminan keselamatan kita. Kita tidak baca ayatnya. Bahkan Roh Kudus itu disebut penolong yang akan membantu kita. Dia akan menjaga kita. Dia akan selalu berjalan di samping kita. Luar biasa enggak? Seorang pejabat duta besar itu punya mobil. Biasanya itu plat nomornya itu CC, konsulat jenderal, konsul ya. Plat nomornya putih. Sekarang semua plat nomornya putih. Zaman dulu kalau plat nomor putih ada tulisannya CC, CC, itu konsulat jenderal. Itu adalah mobil resmi kedutaan. Itu dikawal adik-adik. Demikian juga kalau hidup kita ini jadi dutanya Kristus. Kelihatannya mungkin di sini ada beberapa kayak Enan, ada Queen, ada Ethan, ada Eden, terus siapa lagi, ada beberapa yang saya kenal tapi saya juga lupa namanya. Termasuk ada Om Doni, ada Om Johnny Johnson, ada Om Daniel Liki, Tante Yohana. Kita ini adalah duta-duta Kristus. Kita nggak sendirian. You are not alone. Kita nggak sendirian. Tapi ada Tuhan yang menjaga kita. Amin. Jangan takut nanti. Misalnya di WC kita dengan Tuhan Yesus, tolong Tuhan, sampai kencing-kencing. Ya, saya di sini ya, kadang-kadang kalau malam sudah kebelet pipis, nggak berani ke kamar, tenang pergi waduh akhirnya mamanya diem, papa yang ngorok, ngompol biur. Ayo, nggak ada di sini, tapi banyak pelakunya. Pagi-pagi, mama, papa, dan bibi jemur kasurnya, ngompol gara-gara takut. Anak-anak jangan takut, ya. Mungkin di sini ada tante-tante yang takut. Pak, tenang Pak, dia Pak. Di hotel kadang di Bali, pokoknya sudah subuh gelap, terus terdengar suara gamelan pelan-pelan. Wah ini diterus bisa nanti ada ngeri. Jangan takut. Termasuk apa? Iblis itu memanahkan dengan panah-panah berapi, ya, pikiran-pikiran jahat. Roh Kudus itu yang akan menangkis. Roh Kudus akan mengingatkan, lu itu apa? Pikiran apa yang kamu pikir tadi? Kamu lihat apa? Roh Kudus itu bisa membuat hati kita nggak enak semua. Kalau hati kita disucikan, hidup kita berkenan sama Tuhan, Roh Kudus itu bisa bergerak dengan bebas. Dia senang. Pernah nggak ada, kalian pernah lihat film ya, film animasi, kalau lagi angry, terus itu ada satu tokoh mukanya merah terus terbakar. Terus kalau ada yang mukanya yang sadness gitu, yang bagian ungu, purple ya, film apa tuh saya lupa. Itu ingat? Hah? Bukan emoji. Hah? Betul, itu dia. Nanti yang jadi nanti yang kuning senang, hatinya senang, itu berbunga-bunga, jadi dia suka. Tapi kalau sudah mulai mukanya kelam kabut, mulai gelap ungu, yang satu ngamuan keluar apinya. Kita tidak boleh jadi anak-anak Tuhan yang baper. Apa baper? Mudah terbawa perasaan. Boleh sedih, mungkin kan nilai kita jelek, tapi harus bangkit. Kita kaji lagi, kenapa kok sampai tadi nilainya jelek? Mungkin gara-gara saya tidak rajin, tidak dengar-dengaran sama gurunya. Saya malas-malasan tidak belajar, akhirnya ulangnya jelek. Diperbaiki anak-anak. Nah, tapi selepas daripada itu, Roh Kudus itu akan mendampingi kita. Nah, Tuhan juga berkata, tadi Om lihat ada satu Tuhan ingatkan, bahkan kalau kita lihat, kenapa Roh Kudus diutus pada kita ini dipersiapkan, diperlengkapi jadi duta-dutanya Tuhan toh.
Tuhan utus kita ke tengah-tengah serigala. Masa saya diutus ke tengah-tengah serigala? Serigala bukan binatang yang arti sesungguhnya. Serigala itu binatang buas atau binatang jinak? Kalau misalnya punya pet ya, punya kura-kura atau landak yang kecil yang suka di PTC itu loh, yang kumpul tajam-tajam, atau sama kelinci. Terus tapi sebaliknya punya dua rekanan, Rottweiler sama ular sanca. Atau yang satunya tuh anakan buaya, aligator. Kamu milih mana kalau tak kasih? Aligator. Ya wes kan, nanti tak beli aligator. Dari dulu saya pengen aligator. Suka ya aligator ya? Ini pengen nyok monyet. Wow. Tapi pada umumnya anak-anak senangnya binatang yang lucu-lucu. Tante Yohana suka kelinci atau suka itu tadi serigala? Katanya Om Gad, ini bawa anjing ganas masuk rumah, medeni orang. Nah, serigala itu binatang buas. Orang dosa, orang yang pikirannya tidak takut akan untuk buas aja deh. Kadang-kadang ada orang tuh kalau pernah tuh kita dengar berita atau pernah lihat, mungkin beberapa anak-anak lihat juga di IG atau apa, orang-orang tuh mengeluarkan teriakan-teriakan ujarannya kebencian. Bahkan kadang ada orang yang ditawur oleh massa, ditimpuk, sampai orangnya minta ampun tetap ditendangi, ya kan? Kalian kan sering lihat seperti itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, Amsal berkata, orang benar itu tidak suka kekerasan. Amin. Mazmur, dalam kitab Mazmur. Kalau kita lihat seperti itu sudah kita sudah switch saja, sudah tidak usah dilihat. Jadi dilihat terus diulang-ulang begini ya. Cara mujur sampai keluar darahnya, sampai mencrotot gini, gitu ya. Akhirnya sekalian praktekkan, jangan ada deh. Itu bukan menu kita. Hati itu tidak enak, betul? Nah, sekarang kita lihat Roh Kudus itu diutus Tuhan untuk membawa kita jadi utusan-utusan Tuhan di tengah serigala. Siapa serigala ini? Mungkin itu serigala itu teman-teman kita, anak-anak. Mungkin itu adalah serigala itu yang ada di HP-mu, gadget-gadget itu. Maksud ada di HP saya itu serigala. Iya. Apa itu? Mungkin aksi kekerasan, film-film porno, atau mungkin berbagai macam. Mereka itu siap menyekat kita, game-game itu. Ya, ada satu anak ya, saya diceritain kemarin, saya pikir itu cuma hanya yang ada, saya pernah lihat di YouTube. Dia bilang, Pak, anak ini sekarang sudah lepas dari HP-nya, tapi tangannya itu diem-diem gini terus ya. Loh, masa bro? Iya, itu cucu saya Pak, gini terus. Jadi itu seperti kayak kadang-kadang nanti dia lempar, loh takut apa gini? Terus dia pura-pura gini. Enggak, apa sih? Tapi gini lagi. Nah, kok bisa? Jadi anak itu orang bilang keranjingan, keterikatan adiktif. Anak-anak itu serigala sudah menerkam rohmu. Tuhan katakan, engkau diutus ke tengah-tengah serigala. Untuk apa? Untuk melepaskan orang-orang yang sudah diterkam serigala. Teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Loh, itu kan tugasnya pendeta om. Tugasnya om guru-guru atau mister, sekarang mister ya, mister atau miss atau ya guru-guru sekolah minggunya. Tidak, adik-adik. Ini adalah tugas kita. Kita membawa orang-orang yang masih tertawa. Tadi ada lagunya, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Karena om senang sampai hari ini om selalu kadang-kadang dan layanan kadang om cerita sama istri, sama anak-anak om. 2 hari yang lalu sempat om itu ya agak capek juga sih melayani konsultasi, doakan orang. Nanti ini setelah dari sini sudah ada orang dari Mojokerto mau ketemu om. Ini orang sudah main-main pakai Nyai Bloro. Dia sudah jadi direkrut jadi kayak apa ya kan? Jadi anaknya atau apa? Ini nanti malam setelah ini. Jadi siap-siap nanti kita nggak makan malam dulu ya. Kita akan melayani orang ini dulu. Kami biasa, anak-anak kami itu jadi pre-makan, entah ini saya pernah kadang ngantuk-ngantuk gitu ya, sudah kita tunggu sebentar. Dan orang ini katanya dia melakukan sesuatu aksi kejahatan, saya tidak sebut namanya, masuk di koran. Yang satu udah ketangkep, yang satunya, yang ini nanti kita doakan. Aku ngilang, punya ilmu bahasa Jawa itu kayak panglimunan, hilang orangnya. Aku masuk dalam sedotan, masuk dalam straw. Banyak kan orang segede gini.
kuasa gelap. Bisa. Kamu jangan bilang hebat, itu setan. Itu setan bisa berbuat seperti itu. Hebat ya, kamu pengen masuk sedotan. Yo, masuk pipo ya, masuk saluran gitu, bisa masuk kayak keluar. Nanti Pak Chandra narik dari belakang, ayo betul. Ya, masuk kolong aja, nggak bisa Pak, tiba kolong itu. Ini orang katanya dia bisa berbuat aneh-aneh. Katanya tadi siang anak baru pulang sekolah minggu, pikirnya saya nanti pulang dari sini, pelayanan sini, nanti SM3, nanti setelah itu saya masuk balik lagi, nanti kita makan gitu Daniel. Itu cita-cita saya. Pulang sekolah minggu, Pak David, anakku mau ketemu. Kami dari Mojokerto nanti minta didoakan. Anaknya maksa mau ketemu Pak David. Dia merasa ada roh yang dorong dia. Tolong nanti Pak David yang melayani. Aduh, melayani nih. Pak Chandra siap bantu saya? Boleh nanti. Ya, kayak gini loh. Kemarin dulu ya gitu. Ini hari Minggu, Jumat malam. Kami melayani satu keluarga. Jadi Om sempat melayani di satu gereja di Gresik, di Betani Gresik. Kemisnya itu hari Minggu ya, Kemis Jumat mempersiapkan itu minggu lalu. Tuhan bilang begini, kamu nanti akan melayani satu ibu bawa 3 anaknya perempuan. Ibu ini ada masalah, anaknya ngalami banyak luka batin sama orang tuanya, sama keluarganya. Oke, dan ternyata benar hari Minggu itu diumumkan. Mari kita shop leadernya. Di sini ada jiwa-jiwa baru, ada tamu yang baru pertama kali datang. Kami persilakan namanya ini. Terus berdiri semua, saya duduk di depan dan menoleh, saya MLI. Sebagai pembicara tamu, saya ngangguin mereka. Dan ternyata selesai, ibu itu datang, salah satu anggota di sini, anaknya pindah di Gresik. Pak David, ini saya teman saya dengan 3 putrinya. Ini orangnya. Terus kemudian, ini loh Pak, anak saya ini ketakutan, suka ketok-ketok setan, mimpi diganggu, kayak nightmare, mimpi buruk-buruk. Oke. Terus kemudian, kamu kan luka batin, tau gini. Jadi Tuhan sudah ngasih KPN-nya dulu pada saya. Loh kok tahu? Mama cerita, enggak, kami enggak pernah cerita, kami enggak saling tepat, kami enggak saling kenal. Oke. Ada suara lagi, kamu doakan dulu, kamu harus datang ke rumahnya dia. Repot ya kudus, nekani meneh. Nanti piro jam di situ, Gresik lho Tuhan, tolong Tuhan. Saya akan kerja doa harun yang mau haket tugas pelayanan. Piye Tuhan? Ternyata saya tanya rumahnya di daerah ikan musim, daerah Perak Barat. Dan akhirnya Bu, Tuhan nyuruh saya nanti saya minta alamatnya Sherlock, saya akan datang ke rumah Ibu. Padahal saya tugasnya banyak. Kalau orang kudus tidak nyuruh saya tidak akan datang ke rumahnya. Ini orang sibuk sekali, tanya anak saya, sibuk banget sampai kadang tidak komen. Sarapan pagi jadi siang sudah numpuk dengan yang malam, kadang malam tidak sempat makan, sudah makan sekali tok gitu. Ya, udah jadi sudah begitu. Roh Allah itu ada dalam diri kita anak-anak. Tuhan bisa pakai Tuhan juga bisa pakai anak-anak semua. Nah, kita lihat ya, ternyata dalam Yoel 2, ya, dalam Yoel 2 ayat 28-29 kita tidak baca. Ternyata Tuhan itu sudah menubuatkan, sudah berjanji di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas teruna-teruna. Teruna-teruna itu orang-orang muda, orang-orang teens, anak-anak remaja, anak-anak muda. Mereka diberikan mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan, vision, dapat penglihatan. Om percaya, ya tahu diantara, nggak usah angkat tangan ya. Di antara kalian semua pasti kadang-kadang suka mimpi. Oh iya Om, aku suka mimpi dikejar-kejar domba. Maksud saya bukan itu ya. Siapa yang pernah mimpi tentang akhir zaman? Terus mimpi apa? Bertemu Tuhan. Atau mungkin kamu merasa seperti kamu, contoh ya, ini contoh orang dunia itu namanya deja vu. Ya, itu orang dunia ngomong gitu. Oh pinjem aja istilah orang dunia, tapi itu secara roh itu karunia. Dan contohnya, aku kok rasa pernah datang di sebuah perkumpulan kayak gini, ya orangnya ada kayak gini, ada musiknya, ada gini. Kok pernah ya? Di mana ya? Pernah nggak ya? Itu kalian tahu, kita nih di dalam diri kita ini ada sisa-sisa roh Allah. Jadi sebelum terjadi, anak-anak sudah merasa rohmu itu sudah di future. Tapi itu peristiwa belum terjadi, tapi kamu kerosong ngalami gitu.
Om tuh sering mulai kecil gitu. Kadang-kadang pernah satu tempat, kok saya tahu ya, malah aku nanti bakal duduk sama siapa, namanya siapa saya juga tahu. Nah, kalau anak-anak punya si karunia seperti itu, sembahyang yang banyak, awas sungguh-sungguh. Artinya jangan-jangan kalian ada Roh Kudus, ada karunia di situ. Perkuat, pertajam. Kalau kamu punya pisau, punya silet, atau mungkin seperti gunting, itu diasah terus. Lama-lama kamu jadi sensitivity, punya kepekaan, tambah peka. Kamu bisa melihat orang lain tidak tahu. Kamu bisa mendengar orang lain yang belum dengar. Bahkan peristiwa yang akan datang, kamu sudah tahu itu. Saya pernah ngomong waktu kecil, waktu kelas 4 SD, Mah, hujan tidak ada. Hujan tuh koko iparnya papa saya. Terus menurutmu tuh ngomong hujan sih tidak apa-apa kok. Besok lusanya hujan meninggal. Satu kali saya pernah gini, ada satu ibu, saya masih kecil. Loh, mama saya bilang gini, kok anaknya udah nikah berapa lama? Saya waktu mungkin SMP kalau nggak salah. Oh iya, kok nggak ngisi, kok belum hamil? Saya nyeletuk sambil saya mainan. Bulan depan hamil AI ini. Hamil bulan depannya. Apakah saya orang sakti? Tidak. Tapi itu roh Allah. Saya tidak mau disanjung. Ya, itu kepekaan itu Tuhan kata itu roh Allah. Jadi jangan sepelekan. Jadi Tuhan itu tidak mau milih orang anak-anak gereja, anak muda goblok ya. Sekolah matematika oleh papa, terus Inggris oleh 3, nolak. Kelas 4 kali, SMP 3 tahun masuk 3 kali tidak naik. Mempermalukan nama Tuhan. Capek selalu. Kalau anak-anak kok bisa jadi bintang-bintang di kelas, kok akan dipilih Tuhan. Loh, banyak loh orang-orang pilihan Tuhan. Daniel, Yusuf itu orang-orang pintar-pintar loh. Orang pilihan Tuhan. Iya, Sadrak, Mesak, Abednego. Kamu mau nggak dipilih Tuhan? Mau kan? Nah, saya percaya di sini nanti akan bakal tidak semua jadi pendeta kayak Om David. Mungkin kalian jadi seorang kepala bank. Mungkin kamu jadi pilot di sebuah pesawat. Pernah doakan satu anak waktu SMA. Tiba-tiba saya di telinga, dengar seperti pesawat terbang gitu. Dan anak itu dia punya CC, punya adik. Dan ternyata satu saat ketika itu bersama minggu saya di SM Darmosada. Mamanya kenal dan ayahnya kenal tuh lupa ada doa anak-anakku ini mau sekolah di luar negeri gini. Terus saya waktu itu menjatuh gini, kamu senang apa? Saya sih rencana masuk di perhotelan. Oh ya, nanti om doakan ya. Tapi tiba-tiba saya merasa coba kan hubung apply sama satu perusahaan pesawat terbang atau apa. Kok saya merasa nanti kamu akan dipakai di situ. Ternyata dia menjadi orang chefnya pesawat terbang Dubai. Dia orang kaya raya di situ sekarang. Ya, mulai semua minggunya om. Jadi sekali lagi kalau kita sungguh-sungguh cinta Tuhan, nanti sekolahmu, pekerjaanmu, kamu bagus-bagus. Kamu jadi orang yang pilihan Tuhan, benar. Saya mau besok kamu sekolah, kamu kuliah, kamu bekerja, kamu jadi orang jadi berkat di situ. Siapa mau jadi berkat? Nah, kalau kamu mau minta Roh Kudus, Roh Allah turun atas padaku. Bukan cuma hanya itu, tapi Tuhan bilang kita akan. Nah, ada tujuannya apa? Kita bahas yang kedua. Bahas tiga topik saja. Yang pertama, untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu apa? Kabar keselamatan. Tidak ada keselamatan lain hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Tunjukkan. Malu om. Kadang-kadang kalian loh. Pernah satu kali saya lihat di sebuah sekolah. Dulu kan kadang-kadang ini suka namati orang. Tapi tidak senang-senang orang. Tahu tapi saya tidak mau komentar. Murid sekolah saya, kadang-kadang dia misalnya lagi di kantin, lagi makan bersama, pas saya duduk di depannya dia. Terus ada yang satu, aku malu ada Mr. David. Dulu saya ngajar di satu sekolah nasional plus, dia pindah. Tapi ada yang satu tetap di situ. Misal aku join ya, it's okay. Ya, kita makan. Terus yang satu tuh malu doa di depan saya. Mangkoknya dipegangi, komat kami. Saya percaya dia tidak ikut ilmu kejawen dulu. Dia anak Tuhan. Terus saya bilang, close your eyes, raise your hand, ayo berdoa. Sudah, tadi sudah doa. Belum aku, tadi Mister benar kamu berdoa, sudah.
sudah itu dia makan. Karena dia anak SMP tidak bisa digurui ke anak SD. Malu. Tapi yang satunya doanya luaman. Pakai bahasa roh lagi untuk anak penyembahnya. Terus kan, tutup bungkus pangsit nih, calon darah Yesus. Wih, saya bayar pangsit ditutup bungkusan darah Yesus. Wih, itu kayak pangsit itu pakai tomatis. Lambang darah atau. Tapi saya, wah, nih Pak Kondol. Saya tanya, Nyok, kami ke gereja mana? Papa, oh gereja ini. Papaku ini pengurus full gospel. Pantes anaknya. Powerful banget ke doanya. Doa apa kan lama sekali. Ada yang seperti itu. Anak-anak, bagaimanapun kita ini adalah generasi terang. Kalau kalian misalnya tempatnya digelapkan semua, tiba-tiba diterangkan, cuma satu saja terang. Misalnya lampu di sini kan ada lampunya, atau lampu itu sudah menerangi seluruh ruangan. Banyak kan ini semua digelapkan, tinggal lampu kuning gitu. Semua kelihatan semua, oh ini ada keyboard, ini ada mimbar, ada mic-nya. Coba digelapkan semua, nggak kelihatan. Ya toh, waktu kita rumah kita lampu mati, kadang kita jalannya sih geraya-geraya gini, takut ketatap, takut terbentur. Kita ini anak-anak terang. Kalau Tuhan tempatkan misalnya ada sekolah di Teresia, di Gabriel, sekolah di Citahati, sekolah di Petra, sekolah mungkin di Baptis, sekolah di Gloria, Tuhan tahu kamu akan jadi berkat di situ. Amin. Jangan sampai anak-anak Tuhan contekan. Anak-anak Tuhan mulai 3 serangkai. Koko-kokonya nanti menangkan ya. Koko Canon hitam nangis. Nah gitu. Ini calon-calon guru loh, ada Eden, ada Canon. Ini semua guru-guru soal minggu Pak. Ini calon pembantu guru. Saya percaya mereka akan dipersiapkan generasi tidak lama, mungkin 3-4 tahun lagi mereka sudah jadi singer dan sudah main musik. Tidak lama lagi mereka akan jadi pemimpin kaum muda gereja kita. Kami guru-gurunya hebat, muridnya Om Chandra, itu muridnya Om Damian, Om Eden semuanya. Tuhan itu butuh percepatan waktu. Tuhan mau persiapkan kalian. Waktu kita tidak lama. Dunia ini sedang mengalami satu kehidupan yang semakin jahat, adik-adik. Tuhan butuh anak-anak muda seperti kalian untuk membebaskan orang-orang yang tertawan, merawat orang yang remuk hati. Nah, seperti 3 perempuan, anak-anak perempuan remaja tadi, sungguhan ternyata waktu di rumahnya di Perak itu, ternyata terungkap semua. Dia bilang, kami ini dari satu gereja cukup besar di Surabaya. Sejak gerejanya pecah, kami ini nggak tahu kemana limbahnya, berkelana di seluruh Surabaya. Dan ternyata dia hidup di dalam luka batin. Saya tidak ceritakan di sini karena itu rahasia pelayanan. Yang pasti gara-gara seperti inilah anak pertama dan anak kedua, yang terutama yang pertama, mulai diajak temannya ke dunia malam. Masih 18 tahun, mau masuk 19. Dia sudah merokok, perempuan dong, 3-tiganya perempuan, merokok, minum minuman keras. Tapi Om jangan bilang-bilang mama ya. Enggak. Tapi saya tetap tutup identitasnya kan sama kalian, tadi kalian enggak tahu. Iya. Dan saya punya pacar. Ternyata pacarnya hidupnya itu pacarnya gelap-gelapan. Bukan pacar lebih tepatnya ayo golelin ya. Itu pacar gelap-gelapan. Artinya hidup dalam dosa. Ceblak, wis kayak orang wis kayak bagaimana jaga kekudusan, ya laki-laki sama perempuan. Walaupun kita nggak seperti kepercayaan agama yang lain, kalau ibadah dikasih keber, sebelah kiri ada cowok, sebelah kiri ada cewek, nggak boleh bersentuhan. Bukan seperti itu. Tapi kalau pacaran nggak boleh niru-niru gaya Korea. Itu generasi bulan. Generasi bukan generasi terang, malah setan. Itu generasi sekarang. Nah, pokok saya enggak ada. Saya pokok. Gampang sekali. Ngomongnya, nggak boleh ya. Besok kalau kita udah mulai SMP, SMA, ada cowok mendekati kita, ayo, ngapain? Atau dicurigai, ya. Cek lagi itu ya jangan boleh, tapi gelapis umok ya.
tangannya goyang. Hobinya apa? Kerajinan tangan. Bukan muram, umek. Iya pikir rambutnya. Iya pikir umek. Ya, anak-anak itu cara setan. Coba lihat orang-orang dunia. Kadang-kadang kalau kami lihat di mall, saya senang anak-anak semua pakai baju sopan baik. Kadang-kadang yang cewek bajunya sak gini. Celana diturunkan. Jadi orang ada lubang di tengah perutnya. Harusnya itu ditutup, dibuka. Ingat ada bahwa ketika jatuh dalam dosa, akhirnya sama Tuhan kan ditutup dengan bulu kulit binatang itu. Jadi apa yang ditutup Tuhan jangan dibuka, anak-anak. Setan bilang nggak apa-apa, lihat yang hal-hal yang telanjang, pornografi. Setan ingin merusak masa muda dengan gadget, dengan berbagai macam seperti itu. Kadang-kadang lihat cowok-cowok Korea pakai lipstick. Ganteng. Oh mana? Saya bilang tuh manusia jadi-jadian. Lagi tidak, wanita tidak. Oh ini sempat melayani beberapa kali melayani komunitas LGBT, ya. Melayani, mungkin kita pernah ikut nggak waktu itu? Iya, pernah ya ikut ya. Oh CC ya pernah. Jadi itu cowok-cowok semua, ada yang gay, ada yang waria, ada yang datang di persekutuan itu pakai tank topan, cuma nggak bahas cepot yang gay. Saya datang ya, salam Pak Pendeta. Orang ini besar baru. Salaman tuh tangan saya tetap gelap dengan tangan gede-gede. Tapi pacak rok-rokan, long dressan. Mesti apa? Saya ngeri soalnya. Saya bilang, shalom. Saya sering ngomong gini, kan melayani orang harian bingung. Saudara-saudara atau bapak ibu, ya saya bilang, kalau yang laki balik yang laki jadi perempuan balik perempuan. Ada juga yang cincin. Itu ya itu yang wanita senang wanita. Ya, ya potong rambutnya cepat gini. Mereka datang berdoa, kami doakan, lepaskan itu bro. Itu jadi seperti itu. Siapa yang rusak? Siapa yang bikin kayak gitu? Produknya rusak semua. Setan. Gambar dirinya dirusak. Nah, jadi kita diutus Tuhan untuk melepaskan orang-orang yang mungkin terikat. Sorry anak-anak dengarkan. Kalau kalian suka musik-musik Korea atau lihat drama Korea atau game-game seperti itu, ingat itu Om sudah lihat ada banyak, bahkan ikut ada orang ngasih seminar itu dibumbui dengan berbagai macam Korean style itu dengan dosa-dosa LGBT. Hati-hati, ya itu roh. Jika orang-orang jadi seperti gandrungi seperti itu, terus kadang-kadang yang cowok pakai anting-anting, terus kemudian rambutnya di ion atau di apa, tambah banyak itu. Ya. Coba kalian lihat Udoni, lihat Om Chandra kan ganteng ya sini, cowok ya gini. Bayangkan kalau bisa ada guru suami itu terus, halo, jalan, pakai sambulan, ya, pakai cukup pentul gitu, terus gimana? Bagaimana anak-anak? Pakai tato. Anak-anak ada gereja-gereja seperti itu hati-hati. Memang mereka kadang menjangkau orang-orang seperti itu, tapi kehidupan mereka tidak benar. Saya waktu melayani di Persekutuan Doa itu, pimpinannya sudah seusia yang sudah mati ya, saya tidak sebut namanya. Baji yang kita tahu yang jadi artis itu, ya. Dan ternyata orang ini sudah operasi semua, sudah transgender. Saya katakan, ya dia biasanya disebut bunda gitu ya. Bunda, pokoknya kita harus balik pada hakikat kita apa. Iya Pak, nanti kalau kita masuk surga ada namanya seperti itu. Laki ya laki, perempuan ya perempuan. Tuhan katakan orang-orang seperti ini terluka. Ada orang yang dia bilang, saya pernah melayani satu orang yang itu, kami mulai kecil, papa saya itu di Jakarta sama Tante Pang. Dia bilang itu, ada anak, seorang laki tapi wandu, jadi seperti perempuan. Saya tanya, namamu siapa? Nama asli saya Andre, tapi diganti Sylvie.
sini makan luta. Dan ternyata kalian tahu, papanya itu kepingin anak perempuan. Jadi anak ini laki-laki ini digandani kayak perempuan, pakai dirembuk, dipupuri, dipitai, macam-macam. Akhirnya dia ketika mulai SMA gambar dirinya rusak. Dan ternyata saya temukan dengan orang-orang yang tidak benar itu. Dan akhirnya dia untuk tidak bisa sekolah kursus nyalon. Terus kemudian pecah model, terus potong rambut, beridar. Lama-lama dia jadi seperti itu. Jadi orang tidak karu-karuan seperti itu. Dan puji Tuhan, suatu saat dia mengalami luka batin, dibawa saudaranya ke sebuah KKR di Jakarta. Dan ternyata di situ akhirnya dia mulai datang di persekutuan. Dan pada suatu saat, berapa bulan kemudian ketemu sama saya. Saya doakan, Andre, balik Om. Mungkin orang tuamu menolak kamu. Kamu juga seperti kondisi seperti itu. Tuhan ingin Andre jadi baik. Iya Om, iya Om. Saya dengar dia mulai berubah. Jarinya kasih cincin, dikitekan, berubah. Dibersihkan pakai aseton, sekarang dandan. Kalau kamu cambangnya keluar sudah biarkan. Jangan usah dilipstiki pakai eyeshadow, kayak koko belum, pakai maskara, pakai bulu mata lagi. Saya lihat kamu tambah ngeri, lihat kayak kamu kayak gini. Dan sudah kan nggak pakai ini, tak jual buat semua. Buang dalam nama Yesus. Ya. Saya malu Om. Ngeri. Saya katakan Tuhan itu mengatakan kami berada di mata Tuhan. Dan dikatakan memberitakan pembebasan orang-orang yang tertawan dan kelepasan dari orang-orang terkurung, memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kita bebaskan orang-orang seperti itu anak-anak. Dan sebagai akhir, kita lihat dalam Matius 10 ayat yang ke-6 sampai 8. Nah ini tugas yang terpenting. Tuhan katakan demikian. Matius 10 ayat buka lagi Alkitabnya ayat 6 sampai 8. Melainkan ayat 6, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Itu kita harus ingatkan. Kamu katakan Tuhan mau datang, percaya Tuhan sungguh-sungguh. Ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pulang dengan cuma-cuma. Nah, ada satu kesaksian ada satu tante cerita, dia bilang gini sama Om, dia dititipi cucunya tinggal di situ, dan waktu itu mamanya itu lagi keluar kota karena ada urusan pekerjaan, papanya udah meninggal, jadi anak ini tinggal sama grandmanya, sama emaknya. Satu kali emaknya itu bangun pagi, kepalanya pusing, kakinya nggak bisa jalan. Biasanya emaknya ini yang antar sekolah gitu, sama pembantu. Terus kemudian, dia ngomong sama pembantunya, wah terno aja dok, ini kepalaku sirahku berat, pusing. Terus anaknya, cucunya berkata, emak mana? Biasa kan bersama emak, mereka naik becak, naik Grab gitu loh, terus mobil ya. Mereka naik becak, naik mobil Grab itu. Dia berkata, emak gak ikut, emakmu sakit. Lu ya tak? Terus anak ini kira-kira mungkin sekitar kelas 2, kelas 3 SD, dia datang kamar. Nak apa emak? Nak perempuan? Kepala emak semua sakit. Ini kamu pergi dewe ambil mbak ya. Cepetan, nanti kamu telat ke sekolah nih. Mak tak doa ya mbak ya. Ayo cepetan, kaki sembahyang cepetan supaya kamu gak telat. Anak itu berdoa, dalam nama Yesus Tuhan, tolong mak, kepala yang sakit Tuhan. Nih, terus main nyondorkan kaki mak juga sakit, ini tolong doa no. Misalnya anak yang main kali, Tuhan doa no, kaki masuk kita di jalan Tuhan, doa saya cepat-cepat. Tuhan jangan Tuhan kepalanya mak, kakinya mak, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan Tuhan, kasih mak Tuhan. Ya sudah, namanya anak kecil doanya seperti itu. Terus ya Pak ya tak, ya wis hati-hati. Bu lupa ya, nanti kalau pulang Bu kemana-mana nanti Mbak jemput. Oke Mbak, dadah Mbak. Anak itu sekolah. Terus ternyata waktu pulang sekolah dia lihat emaknya jalan. Loh Mbak mana? Sampai anaknya bengong. Loh Mbak katanya sakit. Mbak tak suruh jaga rumah. Dia masak tadi belum selesai.
Loh, mak kan sakit. Lah sudah bawa doa, mak sekarang udah sembuh. Loh, lihat, padahal maknya itu sambil kepala sambatnya tercek, kepala sakit, kaki gak bisa jalan. Sekarang jalan nunggu di depan sekolah. Mak bisa sembuh bawa doa aja. Nah, kita bisa doakan orang. Jadi yang doakan bukan cuma pendeta-pendeta, adik Simon atau siapa. Anak-anak bisa loh doakan keluargamu, kalau mungkin makmu atau mak papa, mama, mungkin mbak yang jaga kamu, atau mungkin sopirmu, doakan. Jangan bilang, aku malu. Jangan malu, jangan takut. Nah, yang terakhir saya minta pemain musik siap-siap. Bagaimana mungkin bisa kalau kita jadi duta-duta Kristus, kalau kita sendiri mau melepaskan orang, tapi kita sendiri masih terikat. Ayo, terikat apa? Tuhan tidak bisa pakai kita lebih leluasa kalau kita masih terikat gadget, terikat oleh berbagai macam hal yang tidak baik yang kamu sembunyikan. Bagaimana mungkin kamu bisa bebaskan temanmu, keluargamu, kalau kamu sendiri masih terpenjara dalam penjara iblis. Kamu dipenjara dengan dosa-dosa seperti misalnya suka berkelahi, sama cincin nggak akur, kere-keran. Saya pergi sini sama saudara yang suka bertengkar, ya siwak-siwak. Malam-malam ini aku nggak mau sama cincin. Cek dong. Aku tidur sama bebek, waduh sama bebek. Pada bebek kamarnya wakil kamu itu aku. Jangan, gitu. Kenapa kok siwak-siwak sama saudara? Bagaimana mungkin kamu bisa berubah orang kalau kamu sifatnya tidak berubah? Ngamukan, males, baca Alkitab tidak pernah, ya, yang dipikir cuma hanya senang-senang. Dan bagaimana kamu bisa bawa orang lain datang sama Tuhan kalau kamu sendiri hari-hari ini mulai meninggalkan Tuhan? Jangan sampai membuat orang, kita meyakinkan orang, tapi kita sendiri akhirnya nggak masuk surga. Siapa yang kepingin nanti ketika kita setia akhirnya kita masuk surga? Siapa yang mau lambaikan tangan? Nah, Tuhan ingin supaya kita semua setia, kita melayani Tuhan. Siapa yang mau diutus? Ayat terakhir, Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saudku, inilah aku, utuslah aku. Yesaya ketika diutus sama Tuhan, Yesaya komplain sama Tuhan, Tuhan, aku adalah bangsa yang najis bibir. Saya lihat bahasa aslinya ternyata bahasa ini suka memaki-maki, suka mocking, suka memelok-melok, bahkan suka kata-kata, ya kita tahu mungkin kata-kata kotor gitu ya. Tuhan menyucikan dan akhirnya Tuhan suruh serafim atau malaikatnya menyentuh Nabi Yesaya ini dengan mengambil satu penjepit, mengambil perbaran dalam mesbah, disentuhkan di bibirnya. Terus sejak itu bibirnya ditahirkan, Yesaya disucikan. Roh Kudus itu akan menjamah kita dan akan memakai kita semua. Siapa yang mau mati lepas dari dosa, siapa yang ingin menyucikan diri, siapa yang mau diutus Tuhan, biar dia berkata, Tuhan, ini aku, utus aku. Kita tundukkan kepala kita. Saya minta semua anak-anak tenang. Kita nyanyikan lagu, nanti saya minta